Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azilla أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dibuka halaman 65. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah sebuah fasal. Wa yustahabbu an takunal qira'atu fi mawdi'in nazifin mukhtarin. Ya, betul ya, sampai di situ ya. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, an takunal qira'atu, ada al-qira'atu, apa, membaca Al-Qur'an, fi mawdi'in, ialah di sebuah tempat, nazifin, yang bersih, mukhtarin, yang terpilih. Disunnahkan ketika kita membaca Al-Quran, kita memilih tempat yang bersih, kita memilih tempat yang pilihan, bukan sembarang tempat. Dan yang lebih penting adalah tempat itu adalah tempat yang suci. Walihada istahabba jama'atun minal ulama'i al-qira'ata fil masjidi. Walihada, dan oleh karena itu, istahabba, menganjurkan, jama'atun, siapa, segolongan, minal ulama'i, dari para ulama, al-qira'ata, akan membaca Al-Quran, fil masjidi, di dalam masjid. Karena disunnahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih, di tempat pilihan, maka segolongan ulama menganjurkan membaca Al-Quran di dalam masjid. Kenapa? Likaunihi, karena adanya masjid, jami'an linnizamati wa syarafil buq'ati. Jami'an itu sepertinya linnazafati itu. Jami'an ialah tempat berkumpul atau titik kumpul, linnazafati, kebersihan, wa syarafil buq'ati, dan tempat mulia. Jadi kalau ditanya mana tempat yang paling mulia, jawabannya adalah tempat yang paling mulia adalah Baitullah, yaitu masjid. Mana masjid yang paling mulia? Maka masjid yang paling mulia adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi.
wa muhassilan dan menghasilkan li fadilatin ukhra terhadap fadilah-fadilah yang lain. Kenapa kok masjid yang dipilih untuk tempat membaca Al-Quran? Karena ternyata ketika kita membaca Al-Quran di dalam masjid, tidak hanya kita memperoleh fadilah membaca Al-Quran, tetapi kita memperoleh fadilah yang lain. Apa itu? Wahia, adapun fadilah yang lain, al-i'tikafu ialah i'tikaf. Nah, ini yang paling penting. I'tikaf. Fa innahu, karena sesungguhnya i'tikaf yang bagi likulli jalisin fil masjidi ayyan wiyal i'tikafa. Yang bagi sepatutnya likulli jalisin, bagi orang yang duduk fil masjidi di dalam masjid, seperti kita ini kan sekarang sedang duduk dalam duduk di masjid dalam rangka thalabul ilmi. Apa yang harus kita lakukan, apa yang patut kita lakukan? Ayyan wiyal i'tikafa, yaitu berniat untuk i'tikaf. Maka anak-anakku, setiap kali kita duduk di masjid, entah itu untuk thalabil ilmi, entah itu untuk sholat jamaah, maka kita jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi i'tikaf itu ketika kita sudah berniat i'tikaf, kita diam pun kita dapat fadilah. Kita tidak membaca Quran, kita tidak sholat, kita tidak wirid, kita hanya diam duduk pun kita mendapatkan pahala. Apalagi kita melakukan sholat, kita zikir kepada Allah, kita membaca Al-Quran, maka fadilahnya kita dapat double. Fadilah membaca Al-Quran dan fadilah i'tikaf. Sawaun kasuro fi julusihi au aqalla. Sawaun, sama saja, kasuro banyak, maksudnya apa ini? Maksudnya apakah lama, fi julusihi dalam duduknya, au aqalla atau sedikit atau sebentar. Baik lama ataupun sebentar, ketika kita berniat i'tikaf, kita mendapatkan fadilahnya duduk di masjid. Bal yang bagi awwala dukhulihi al-masjida ayyan wiyal i'tikafa. Bal, bahkan, yang bagi sepatutnya awwala dukhulihi, pertama masuknya seseorang, awwala dukhulihi, pertama masuknya seseorang al-masjida, ke masjid, ayyan wiyal i'tikafa, seharusnya ayyanwiya berniat al-i'tikafa, untuk i'tikaf. Nah, ini seringkali kita lupa bahwa karena terlalu seringnya kita ke masjid, karena asrama kita di lantai 3, lantai 4, dan setiap 5 waktu kita jamaah di masjid, terkadang kita lupa untuk niat i'tikaf. Wahadal adabu, adapun adab ini, wahadal adabu, adapun adab ini, yang bagi ialah selayaknya ayyu'tana bihi, untuk diperhatikan, wa yusha'a dzikruhu, dan dimasyhurkan, wa yusha'a dzikruhu, dan dimasyhurkan. Seringkali disampaikan. Jadi kalau misalkan kita duduk di masjid, nggak apa-apa kita tanya ke teman kita, tanya sebelahnya, Mas, misalkan kakak kelas kita, Mas sudah i'tikaf apa belum? Atau kalau adik kelas kita, Dek sudah i'tikaf atau belum? Nggak apa-apa. Itu dalam rangka wa yusha'a dzikruhu wa ya'rifuhu
wa ya'rifahu as-sigharu wal awamu, dan mengetahui hu terhadap adab, as-sigharu apa anak kecil, wal awamu dan orang awam. Fa innahu karena sesungguhnya adab, mimma ialah termasuk sesuatu yughfalu anhu yang dilupakan. Jadi niat iktikaf di masjid itu seringkali kita lupa untuk mengamalkannya. Wa ammal qira'atu fil hammami faqad ikhtalafal ulama'u fi karahiyatihi. Wa ammal qira'atu adapun membaca Al-Qur'an fil hammami di hammam di kamar mandi, faqad ikhtalafas salafu maka sungguh berselisih pendapat as-salafu siapa ulama salaf fi karahiyatiha di dalam kemakruhannya. Jadi kalau dibuat pertanyaan apa hukum membaca Al-Qur'an di dalam kamar mandi, hukumnya apa? Maka jawabannya adalah ulama salaf berbeda pendapat terkait hukumnya, terkait dengan hukumnya. Faqala ashabuna berkata siapa ashab kita, ulama di kalangan madhab Syafi'iyah, hukumnya la yukrahu ialah tidak dimakruhkan. Pendapat pertama mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an di dalam kamar mandi hukumnya tidak makruh. Siapa yang berpendapat tidak makruh ini, wa naqalahu menukilhu terhadap pendapat ini al-imamu siapa imam, al-mujma'u ala jalalatihi yang disepakati ala jalalatihi keagungannya. Siapa imam itu? Abu Bakrin ibni al-Munzir, yaitu Imam Abu Bakar bin al-Munzir fil Isyraf dalam kitab Isyraf. Fil Isyrafi dalam kitab Isyraf. An Ibrahim an-Nakhai dari Ibrahim an-Nakhai. Wa Malikin dan Imam Malik. Wa huwa adapun pendapat itu qaulu Atha'in ialah pendapatnya Imam Atha', perkataan Imam Atha'. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an di dalam kamar mandi hukumnya adalah tidak makruh. Wa dhahaba ila karahiyatihi berpendapat ila karahiyatihi terhadap kemakruhan al-qiraah. Siapa jama'atun? Siapa beberapa ulama minhum di antara mereka. Ali bin Abi Thalib yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ali bin Abi Thalib ini julukan yang disematkan oleh Rasulullah adalah Abu Turab, bapak debu. Nah, kalau kita sering mendengar Abu Hurairah, ayah atau bapak kucing. Nah, kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib julukannya adalah Abu Turab, ayah debu. Rawahu meriwayatkan hu terhadap pendapat Imam Ali bin Abi Thalib Ibnu Abi Dawud. Siapa Imam Ibnu Abi Dawud. Wahakahu dan menceritakan hu terhadap pendapat itu Ibnul Munziri. Siapa Ibnul Munzir? An jama'atin minat tabi'ina, dari jamaah minat tabi'ina, dari kalangan tabi'in. Jadi yang pertama mengatakan hukumnya makruh adalah Imam Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping menantu Imam Ali bin Abi Thalib
juga merupakan sepupunya Rasulullah. Karena Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib adalah saudara dari Abdullah. Abdullah adalah ayah dari Nabi Muhammad. Minhum, di antara mereka yang mengatakan hukumnya makruh, Abu Wa'ilin adalah Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamata, bernama Syaqiq bin Salamah, Wasya'biyu, dan Imam Asy-Sya'bi, Wal Hasan Al-Basri, dan Imam Hasan Al-Basri, wa Makhul, dan Imam Makhul, wa Qabisatu, dan Imam Qabisah, wa Qabisatu bin Dzu'aibin, dan Imam Qabisah bin Dzu'aib. Wa rawainahu, dan meriwayatkan siapa kami hu terhadap pendapat makruh itu, aidon pula, an Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai. Jadi kalau kita melihat bahwa Imam Ibrahim an-Nakhai itu meriwayatkan dua pendapat. Pendapat pertama bahwa tidak makruh, pendapat kedua makruh. Wa hakahu ashabuna, menceritakan hu terhadap pendapat ini ashabuna, siapa ashab kita, an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Sya'biyu, berkata siapa Imam Asy-Sya'bi. Qala Sya'biyu, berkata siapa Imam Asy-Sya'bi, tukrahu, dimakruhkan, qiraatul Qur'ani, apa membaca Al-Qur'an, fi thalathati mawadi'a, di dalam 3 tempat, fi thalathati mawadi'a, di dalam 3 tempat. Apa 3 tempat itu? Fil hammamati, yang pertama di kamar mandi. Fil hammamati, di kamar mandi. Wal hushushi, dan hushush. Hushush itu tempat membuang hajat, tempat membuang air besar, itu namanya hushush. Wa buyutur roha, dan rumah tempat menggiling tepung. Wahia taduru, sementara adapun buyut, taduru ialah sedang beroperasi. Maksudnya begini, menurut Imam Asy-Sya'bi, tempat yang dimakruhkan untuk membaca Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah kamar mandi. Yang kedua, tempat membuang air besar atau khusus. Yang ketiga adalah rumah yang di situ tempat menggiling tepung. Apa maksudnya? Artinya adalah di situ tempat kerja. Tempat menggiling tepung itu kan satu. Di situ adalah tempat orang-orang bekerja. Kemudian yang kedua, pasti di situ kotor. Jadi tempat yang di situ orang sibuk kerja dan tempat di situ tempatnya adalah tempat yang kotor, maka di situ dimakruhkan untuk membaca Al-Qur'an. Tidak harus tempat menggiling tepung, tidak, tetapi apapun tempatnya, kalau itu tempatnya adalah tempat kerja dan tempatnya kotor, maka dimakruhkan untuk membaca Al-Qur'an. Wa an Abi Maisarah, dan diriwayatkan dari Abi Maisarah. Qala, berkata siapa Imam Abi Maisarah. Qala, berkata siapa Imam Abi Maisarah, la yadhkurullaha illa fi makanin thayyibin. La yadhkurullaha, tidak boleh menyebut siapa orang Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala, illa fi makanin thayyibin, kecuali di tempat yang baik, Nah, ini umum. Wallahu a'lam.
Wa ammal qira'atu fit tariqi, adapun membaca Al-Qur'an fit tariqi di jalan. Gimana hukumnya kalau orang sedang jalan, entah itu naik motor, entah itu menggunakan mobil, entah itu jalan kaki misalkan, tetapi sambil mengumandangkan Al-Qur'an. Lisannya itu sambil membaca Al-Qur'an. Apa hukumnya? Fal mukhtaru, maka adapun pendapat yang dipilih, annaha, sesungguhnya membaca Al-Qur'an kondisi seperti itu, membaca Al-Qur'an di jalan, jaizatun ialah boleh, ghairu makruhatin, tidak makruh. Jadi hukumnya membaca Al-Qur'an sambil jalan, hukum membaca Al-Qur'an sambil naik motor, misalkan sambil bersepeda, hukumnya tidak makruh. Idza lam yaltahi sahibuha, idza lam yaltahi, jika tidak bercanda, sahibuha, siapa orangnya. Jadi hukum kebolehan ini berlaku ketika orang yang membaca Al-Qur'an tidak sambil guyon. Kalau membaca Al-Qur'annya sambil guyon, atau misalkan membaca Al-Qur'annya sambil di aktivitas lain yang itu dapat melupakan Al-Qur'an, maka hukumnya menjadi makruh. Fa in iltaha, maka jika bercanda siapa sahibuha, siapa orangnya. Fa in iltaha, jika bercanda sahibuha, siapa orangnya, anha, dari qiraah, anha, dari qiraah, kurihas, maka dimakruhkan apa qiraah. Jadi hati-hati ketika kita misalkan murojaah Al-Qur'an sambil jalan. Murojaah Al-Qur'an sambil jalan itu bagus, itu hukumnya boleh, tetapi dengan catatan tidak boleh sambil bercanda. Kalau sambil bercanda maka menjadi makruh. Kama kariha, sebagaimana kariha, makruhkan an-nabiyyu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qira'ata, membaca Al-Qur'an, linna'isi, bagi orang yang ngantuk, linna'isi, bagi orang yang ngantuk, makhafatan, karena khawatir, minal ghalati, dari kesalahan. Jadi titik beratnya adalah, adik-adik, bahwa apakah boleh kita membaca Al-Qur'an sambil aktivitas yang lain? Maka hukumnya adalah boleh, dengan catatan kita masih fokus membaca Al-Qur'an. Fokus kita adalah masih membaca Al-Qur'an. Tetapi kalau kita melakukan aktivitas sambil membaca Al-Qur'an, kemudian fokus kita menjadi hilang, sehingga kita membaca Al-Qur'annya seringkali lupa, seringkali salah, seringkali berputar-putar, maka disitulah yang kemudian menjadi makruh. Seperti orang yang ngantuk baca Al-Qur'an. Gimana itu? Ya bulat-bulat, berhenti tengah jalan. Nanti ngulang lagi dari awal sampai pertengahan, begitu seterusnya. Nah, itu yang dimakruhkan. Warawa Ibnu Abi Dawud, meriwayatkan Ibnu Abi Dawud, siapa Imam Ibnu Abi Dawud, an Abi Darda'i, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Abi Darda, kana yaqra'u fit tariqi, ialah membaca Al-Qur'an, fit tariqi, di jalan. Wa an Umar bin Abdul Aziz, dan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, annahu, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz, azina, ialah mengizinkan siapa Umar bin Abdul Aziz, fiha, di dalam qiraah fit tariq,
Kenapa? Nah, ini tidak fokus ini. Jangankan baca Al-Quran, ngajinya aja tidak fokus. Kenapa tidak fokus? Karena saling ngobrol dengan teman-temannya. Ini yang menyebabkan tidak fokus. Nah, begitu pula ketika baca Al-Quran. Nah, gitu ya, Dek ya. Menurut Umar bin Abdul Aziz, beliau mengizinkan orang membaca Al-Quran sambil berjalan. Qala Ibnu Abi Dawud, berkata siapa Imam Ibnu Abi Dawud? Berkata siapa Imam Ibnu Abi Dawud? Haddatsani Abu Rabi'i, bercerita nih kepadaku Abu Rabi'i. Siapa Abu Rabi'? Qala, berkata siapa Abu Rabi'? Akhbarona Ibnu Wahbin, mengabarkan kepada kami Ibnu Wahbin. Siapa Ibnu Wahbin? Putranya Wahab. Qala, berkata siapa Ibnu Wahab? Sa'altu Malikan, bertanya siapa aku Malikan terhadap Imam Malik. Anir rajuli, tentang seseorang. Yusolli, yang sedang sholat. Siapa rajul? Min akhiril laili, di akhir malam. Ini ada kisah. Kisah ini menceritakan bahwa Ibnu Wahbin bertanya terhadap seorang imam yang agung, namanya Imam Malik. Imam Malik ini adalah imam yang sangat luar biasa. Konon katanya Imam Malik itu di dalam kandungan lamanya adalah 4 tahun. Kalau biasanya bayi dalam kandungan itu hanya 9 bulan 10 hari, maka kalau Imam Malik dalam sebuah riwayat dikatakan di dalam kandungan selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Makanya kemudian Imam Malik itu, entah apakah karena itu, sehingga Imam Malik menjadi orang yang alim dan barangkali menjadi orang yang paling alim di kota Madinah di era tabi'in, Imam Malik. Bahkan ada makalah yang mengatakan jika Imam Malik masih ada di Madinah atau Imam Malik masih hidup, maka yang lain tidak boleh berfatwa. Cukup Imam Malik yang berfatwa. Sampai ada perkataan seperti itu. Kenapa kok timbul makalah seperti ini? Karena dulu ada sebuah kisah, ada orang yang memandikan jenazah, tiba-tiba ini perempuan, kebetulan perempuan yang sedang memandikan jenazah, sama-sama perempuan, jenazahnya perempuan, kemudian yang memandikan juga perempuan. Ternyata ada kejadian unik. Tangan yang memandikan tiba-tiba tidak bisa terlepas dari tubuh si jenazah, dari bagian intimnya si jenazah itu. Tidak bisa lepas. Ketika membersihkan tidak bisa terlepas. Sampai kemudian orang-orang heboh meminta fatwa kemana-mana. Tidak seorang pun ulama yang bisa menyelesaikan kasus ini. Kok bisa ada tangan seseorang kemudian menyentuh bagian intimnya jenazah tidak bisa lepas? Nah, kemudian ada orang yang datang ke Imam Malik. Wahai Imam Malik, ada kasus seperti ini, ada kasus seperti ini, perempuan yang seperti ini. Kemudian apa jawabnya Imam Malik? Imam Malik mengatakan, coba tanyakan kepada perempuan itu yang memandikan. Tanya apa Imam Malik? Tanyakan kepada dia, apa yang dia katakan ketika memandikan jenazah perempuan itu. Ternyata apa? Ternyata betul. Si perempuan yang mandikan itu ditanya perempuan yang mandikan itu, apa yang kamu katakan ketika mandikan jenazah ini?
Baru kemudian dia mengaku, iya, ketika saya memandikan jenazah, saya berkata kepada jenazah ini, kamu ketika masa hidup adalah seorang pelacur. Gara-gara dia mengatakan kalimat itu, langsung dia tidak bisa lepas tangannya. Nah, apa kata Imam Malik? Nah, ini penyakitnya. Nah, ini masalahnya. Dia telah menuduh si mayit telah berbuat zina. Lantas apa solusinya? Solusinya adalah dia harus dihad qadzaf, harus dicambuk sebanyak 100 kali. Dicambuk sebanyak 80 kali. Akhirnya apa? Perempuan itu dicambuk 80 kali, dicambukkan yang setelah lewat 80 kali, baru kemudian tangannya bisa lepas. Nah, setelah saat itu, setelah kejadian itu, maka Imam Malik menjadi sangat terkenal. Dan ada makalah yang mengatakan selama Imam Malik masih hidup tidak boleh orang lain berfatwa di Madinah. Nah, sampai seperti itu. Nah, ini Ibnu Wahab bertanya kepada Imam Malik tentang orang yang sholat di akhir malam. Fayakhruju, lalu keluar ilal masjidi, ke masjid. Wa qad baqiya minas suratil lati kana yaqra'u fiha syai'un. Fayakhruju, lalu keluar siapa rajul ilal masjidi, ke masjid. Wa qad baqiya, dan sungguh tersisa minas suratil lati kana yaqra'u fiha, dari surah yang ia baca. Minas suratil lati kana yaqra'u fiha, dari surah yang ia baca, syai'un, apa sesuatu. Jadi kasusnya adalah ada orang yang sholat, anggaplah sholat isya, ya. Sholat isya di akhir malam. Dia membaca surah tetapi tidak sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid. Nah, dari rumah ke masjid itu dia sambil membaca Al-Quran, melanjutkan surah yang dia baca ketika sholat. Qala, berkata siapa Imam Malik, ma'a'lamul qira'ata, aku tidak mengetahui al-qira'ata, akan membaca Al-Quran yang seperti itu. Aku tidak pernah menjumpai orang yang baca Al-Quran seperti itu. Takunu fi tariqi, yang membaca yang membaca di jalan. Wa kariha dzalika, dan memakruhkan siapa Imam Malik dzalika, akan hal itu. Jadi menurut Imam Malik, membaca Al-Quran di tengah jalan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tetapi kalau menurut imam-imam yang lain, tadi kita sebutkan pendapatnya mukhtar, hukumnya adalah boleh. Faslun, ini adalah sebuah fasal. Yustahabbu, disunnahkan, lil qari'i, bagi orang yang membaca Al-Quran, fi ghairi sholati, di selain waktu sholat, di selain sholat. Kalau membaca Al-Quran ketika sholat itu pasti menghadap ke arah kiblat. Nah, ini kasusnya di luar sholat, disunnahkan ayyastaqbilal kiblata, untuk menghadap arah kiblat. Yustahabbu lil qari'i fi ghairi sholati ayyastaqbilal kiblata, disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran di luar sholat, maka untuk menghadap ke arah kiblat. Faqad jaa, sungguh datang, fil hadits, dalam sebuah hadis. Hadis itu mengatakan, khairul majalisi mastuqbila bihil kiblatu. Khairul majalisi, adapun paling baiknya majelis-majelis. Khairul majalisi, adapun paling baiknya majelis-majelis, ma, ialah majelis, ustuqbila, yang dihadapkan bihi, dalam majelis itu, al-kiblatu, apa kiblat. Maksudnya paling baiknya majelis adalah majelis yang di situ menghadap ke arah kiblat. Seperti kalian ini semuanya sekarang sedang menghadap ke arah kiblat. Ini adalah majelis yang paling baik.
Jadi kesunahan pertama itu menghadap ke arah kiblat. Yang kedua wayajlisa dan duduk mutakhasyian khusyuk bisakinatin wa waqarin dengan penuh tenang, dengan penuh kedamaian. Jadi yang kedua kesunahannya adalah duduk membaca Al-Qur'an sambil duduk sambil khusyuk dengan tenang. Mutrikon ra'sahu menundukkan ra'sahu akan kepalanya. Wa yakuna julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi. Wa yakuna dan ada julusuhu apa duduknya wahdahu sendirinya duduk fi tahsini adabihi ialah sebaik-baik adab wa khudu'ihi dan penuh ketundukan. Jadi kalau bisa ketika kita membaca Al-Qur'an, posisi duduk kita adalah posisi duduk yang baik. Posisi duduk yang merendahkan diri. Posisi yang penuh dengan ketawaduan. Kajulusihi sebagaimana duduknya seseorang baina yaday muallimihi di antara atau di hadapan gurunya. Kalau kita menghadap seorang guru, maka duduk kita adalah duduk yang terbaik. Kalau bisa duduknya jangan bersila. Duduknya adalah dengan kaki yang dilipat, bukan bersila tapi seperti ini. Duduk seperti ini kalau bisa. Kenapa? Ternyata duduk seperti ini duduk yang menunjukkan bahwa kita penuh dengan ketawaduan. Ya. Makan pun juga demikian, tetapi kalau makan seperti ini kesulitan. Makanya Nabi Muhammad itu konon katanya kalau makan itu kaki seperti ini, cuma kaki kanannya diangkat ke atas seperti ini. Nah, jadi dipanjangkan sebelah kanan ke atas seperti itu. Fahada adapun ini duduk yang seperti ini wal akmalu ialah duduk yang paling sempurna. Duduk yang paling sempurna. Walau qara'a qa'iman, jikalau membaca siapa seseorang qa'iman dalam keadaan berdiri, au muttaji'an atau dalam keadaan berbaring, au fi firashihi atau di dalam kasurnya, atau di atas kasurnya, au ala ghairi dzalika minal ahwali atau dalam kondisi yang lain minal ahwali dari beberapa kondisi jaza maka hukumnya adalah boleh. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum membaca Al-Qur'an sambil tidur-tiduran? Bagaimana hukum membaca Al-Qur'an sambil bersandar mengangkat satu kaki misalkan? Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah jaza boleh. Walahu ajrun dan dapat pahala. Tetap mendapatkan pahala. Walakin akan tetapi dunal awwali tidak yang paling utama. Yang paling utama adalah duduk sebagaimana seorang yang berada di hadapan seorang guru, atau sebagaimana duduknya seorang budak ketika dipanggil tuannya. Begitu, itu duduk yang paling baik. Nah, duduk yang seperti ini, duduk yang seperti saya ini, bahwa kaki dilipat, konon katanya itu justru secara kesehatan itu lebih baik dibandingkan dengan kita duduk dengan cara bersila. Nah, cuma ya agak sakit kalau tidak terbiasa, butuh terbiasa. Qala Allahu azza wa jalla, berfirman siapa Allah azza wa jalla, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardi ialah di dalam penciptaan langit,
wal ardi dan penciptaan bumi, waqtilafil laili dan perbedaan malam wan nahari dan siang, la ayatin liulil albab, sungguh terdapat tanda-tanda liulil albab bagi orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Siapa ulul albab? Alladzina ialah orang-orang yadhkuruna Allaha yang menyebut siapa orang-orang Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim kondisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, wa yatafakkaruna dan mereka berfikir fi khalqis samawati wal ardi tentang penciptaan langit wal ardi dan penciptaan bumi. Sedikit lagi. Wasabata dan tetap fi sahihi dalam kitab sahih an Aisyata dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata siapa Siti Aisyah, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattaqi'u ialah bersandar siapa Rasul fi hijri di pangkuanku. Ini kata Siti Aisyah bahwa Rasulullah pernah bersandar di pangkuanku, wa ana haidun sementara aku haidun ialah sedang haid. Wa yaqra'u dan membaca siapa Rasulullah Al-Qur'an akan Al-Qur'an. Jadi suatu ketika Siti Aisyah sedang duduk, kemudian Rasulullah bersandar di pangkuan Siti Aisyah sambil membaca Al-Qur'an. Padahal Siti Aisyah waktu itu sedang haid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Meriwayatkanhu terhadap hadis Al-Bukhari siapa Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin dan dalam sebuah riwayat, yaqra'ul Qur'ana membaca siapa Rasul Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Wa ra'suhu sementara adapun kepalanya Rasul fi hijri ialah di dalam pangkuanku. Jadi dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah pernah berada di pangkuan Siti Aisyah, kepalanya Rasul di pangkuan Siti Aisyah sambil membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa orang yang membaca Al-Qur'an boleh dalam kondisi apapun, dalam kondisi jalan, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaring, itu hukumnya boleh. Bahkan di pangkuan seorang istri yang sedang haid pun hukumnya adalah boleh, dan itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Musa al-Asy'ari dari Imam Abu Musa al-Asy'ari, ini sahabat yang lemah lembut, pernah diutus oleh Sayyidina Ali untuk mewakili kelompoknya dalam peristiwa tahkim. Qala berkata siapa Abu Musa al-Asy'ari, ini sesungguhnya aku, aqra'u membaca siapa aku, Al-Qur'an akan Al-Qur'an, fi sholati di dalam sholatku, wa aqra'u dan aku membaca Al-Qur'an ala firashi di atas ranjangku, di atas tempat tidurku. Nah, maka kalau begitu, kalau di atas ranjang berarti bisa jadi dalam kondisi yang tidur, entah berbaring entah terlentang. Wa an Aisyata dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata siapa Siti Aisyah, ini sesungguhnya aku. Nah, coba perhatikan, itu bacaannya adalah la aqra'u.
la-nya sebetulnya panjang, jadi itu kurang. La kemudian baru hamzah aqra'u. Jadi maknanya la aqra'u, tidak membaca siapa aku. Itu maksudnya. La aqra'u, tidak membaca siapa aku, hizbi akan wiridku, wa ana muttaji'atun, sementara adapun aku muttaji'atun ialah berbaring, alas sariri, di atas ranjang, di atas kasur. Di atas kasur. Jadi yang la aqra'u itu dikasih keterangan la'alla shawab, barangkali yang benar adalah la aqra'u, bukan la aqra'u, tapi la-nya panjang kemudian aqra'u. Faslun wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku, Sabtu ini adalah Sabtu pengajian terakhir untuk tahun ini, karena Sabtu depan kalian akan libur akhir semester. Jadi kita akan ketemu kembali. Ngaji kitab At-Tibyan di tahun yang akan datang. Karena sebentar lagi kalian akan libur di akhir bulan ini, dan kita kembali lagi tahun depan. Lama ya liburnya ya, 1 tahunnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad